Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cordova yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini, marilah kita simak bersama-sama kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui Sam bin Nuh. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad dan Nabi Hud alaihissalam sama-sama merupakan keturunan Arab. Kaum Ad tinggal di daerah berpasir yang dikenal dengan sebutan Ahqaf. Ahqaf terletak di wilayah Yaman antara Oman dan Hadramaut. Di sana, kaum Ad mendirikan kemah-kemah dengan tonggak yang besar dan tinggal di dalamnya. Kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara berkebun dan berternak. Kebun-kebun kaum Ad sangat subur karena terdapat banyak mata air di daerah yang mereka gali. Kaum Ad dapat hidup sejahtera dari ternak dan hasil panen kebun mereka yang melimpah. Sayangnya, kaum Ad tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru menyembah berhala sebagai Tuhan. Berhala-berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Sa'ad, Samud, dan Hera. Mereka meyakini bahwa kehidupan hanyalah sebatas di dunia. Mana mungkin orang yang sudah mati di dunia akan dihidupkan kembali di akhirat, ucap mereka. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaum Ad bahwa ia adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Ad. Ia menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah. Namun, bukannya mengikuti seruannya Nabi Hud alaihissalam, mereka justru malah memperolok dan menertawakannya. Hahaha, Rasul, kau seorang manusia, mana mungkin? Ada-ada saja, kau pasti orang gila, ucap mereka. Kaum Ad menolak untuk meninggalkan berhala sebagai sembahannya. Mereka beralasan bahwa berhala adalah tradisi yang diturunkan oleh pendahulu mereka. Sudahlah Hud, tidak usah menasihati kami. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami, tegas mereka. Nabi Hud alaihissalam terus mendakwahi kaum Ad. Ia juga terus mengingatkan mereka kepada azab Allah yang telah menimpa kaum terdahulu. Namun, hanya sedikit dari kaum Ad yang ingin mendengarkan. Sebagian besar dari mereka tetap mendustakan. Bahkan, dengan sombongnya, mereka menentang Nabi Hud agar meminta Allah menurunkan azab bagi mereka. Hei Hud, jika kau memang seorang rasul, mintalah kepada Tuhanmu untuk menimpakan azab kepada kami. Sungguh, kami tidak akan tertimpa azab karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang terdahulu, kata mereka. Karena sudah kehabisan cara untuk menghadapi kaumnya, Nabi Hud hanya bisa mengadu kepada Allah seraya mengajak kaumnya yang beriman untuk pergi meninggalkan perkampungan kaum Ad. Setelah kepergian Nabi Hud, perkampungan kaum Ad dilanda oleh kekeringan. Hujan tak kunjung turun, mata air mulai habis, sumur kering, hewan-hewan ternak binasa, dan kebun-kebun layu dan mati.
kaum Ad melakukan ritual untuk meminta hujan. Tidak lama kemudian, segumpalan awan hitam menutupi langit perkampungan mereka. Kaum Ad bersorak gembira, "Hei, lihat awan-awan hitam itu. Sebentar lagi mereka akan menurunkan hujan untuk kita," seru mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pertanda azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka baru akan menyadarinya ketika awan itu menurunkan angin kencang yang bergulung-gulung dan disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Angin kencang yang menyerupai puting beliung itu menerbangkan kaum Ad berserta semua yang dilewatinya, seperti rumah, pohon, hewan-hewan ternak, batu, dan sebagainya. Begitulah nasib kaum Ad yang sombong dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka akhirnya binasa akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya selamat karena telah menyingkir sebelum bencana datang. Selanjutnya, mereka menetap di Hadramaut. Nabi Hud wafat dalam usia 472 tahun dan dimakamkan di sebelah timur Hadramaut. Apa saja hikmah pembelajaran kisah Nabi Hud? Pertama, Nabi Hud merupakan sosok yang penuh kelembutan dan penyabar. Ia tidak pernah marah untuk mengajak kaum Ad agar bertobat kepada Allah. Kesombongan yang dimiliki kaum Ad mengajarkan umat muslim bahwa kekayaan, jabatan, dan kepandaian dapat menjadikan seseorang menjadi semena-mena terhadap orang lain. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.